Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedang sakit, mari kita selalu doakan agar bisa diberikan lagi kesehatan dan kesembuhan supaya bisa kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam pembelajaran tematik muatan PPKN. Tujuan pembelajaran kali ini kita mampu memahami makna bersatu dalam menjaga persatuan dalam memberi atau menerima saran. Dan yang kedua, agar kalian juga mampu menghargai perbedaan di sekolah dan bisa memahami cara memberi saran dalam menghargai perbedaan di masyarakat. Materi pertama kali ini kita masuk ke makna bersatu dalam keberagaman. Kita lihat dulu ya, gambar-gambarnya kita perhatikan dulu. Nih di sebelah kiri layar kita bisa lihat teman-teman atau anak-anak SD sedang bermain bersama. Ada yang lagi baca buku, ada juga yang sedang main kelereng, ada juga yang sedang main lompat tali dan sebagainya. Nah, sedangkan sebelah kanan di sini kita bisa lihat anak-anak sedang mengenakan pakaian adatnya masing-masing, tapi tetap bisa bermain bersama. Di sini kita bisa lihat banyak keberagaman dan perbedaan, ya. Kita bisa lihat atau kita bisa menjumpai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan sekitar aja atau di lingkungan sekolah kita kan selalu bisa lihat perbedaan ya. Nah, keberagaman atau perbedaan itu bisa kita lihat dari ciri fisiknya. Ada juga yang dari warna kulit, bisa juga dari sifat atau kemampuan, dan juga kegemarannya. Kegemaran itu kesukaannya. Ada yang badannya tinggi, ada juga yang kurang tinggi. Ada yang kulitnya putih, ada juga yang coklat. Ada yang cepat berlari, yang suka lari. Ada juga yang kurang cepat dalam lari. Ada yang suka menari, ada juga yang suka bermain bola. Nah, kita juga harus mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada atau perbedaan-perbedaan yang ada. Misalnya, kita tidak mengolok-ngolok atau mengejek teman yang kurang pintar, tapi ajari aja biar tercipta kerukunan. Nah, jika semua orang seperti itu, misalkan yang tidak pintar tidak perlu diajak tapi diajari sampai bisa. Dengan begitu kerukunan akan tetap terjaga. Saling menyayangi dan menghargai teman itu merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, jika kita melakukan perilaku tersebut sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan, kita bersyukur nih, kita bisa, teman kita belum bisa, terus kita ngajarin teman kita, itu sebagai rasa syukur kepada Tuhan, berarti kita mengamalkan sila pertama Pancasila. Tapi jika perilaku tersebut didasari dengan rasa kemanusiaan, berarti kita mengamalkan sila kedua Pancasila. Misalnya, kasihan belum bisa, sini diajarin supaya bisa. Didasari dengan rasa kemanusiaan, berarti kita mengamalkan sila kedua Pancasila.
Dan jika perilaku tersebut dilakukan untuk mempererat persatuan, berarti kita mengamalkan sila ketiga Pancasila. Maksudnya gimana? Ya supaya akur, supaya bersatu. Nah, di situ berarti kita sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila. Dan jika kita lakukan saat berdiskusi, berarti kita mengamalkan sila keempat Pancasila. Dan jika perilaku tersebut dilakukan tanpa melihat perbedaan yang ada, berarti kita sudah mengamalkan sila kelima Pancasila. Kemudian untuk menjaga persatuan dalam memberi atau menerima saran, kita juga harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, maka kerukunan akan terwujud. Nah, cara yang dapat kita lakukan agar terwujudnya kerukunan, yang pertama, kita bisa mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pembelajaran, seperti tadi contohnya, ya kan? Kemudian bisa juga bekerja sama mengumpulkan uang dan pakaian layak pakai untuk membantu teman yang tertimpa musibah. Nah, ketika ada teman yang tertimpa musibah, kita bisa bareng-bareng mengumpulkan uang atau pakaian yang bisa kita lakukan untuk membantu teman yang tertimpa musibah. Dengan begitu, kita akan bisa hidup dengan rukun. Kemudian kita bisa memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Jadi kalau ada teman yang menerima saran, kalau ada teman yang memberi saran, jangan marah, tapi terima aja sarannya. Nah, kalau misalkan temannya lagi ada kesulitan, kita bisa memberikan saran supaya tidak kesulitan lagi. Menyayangi teman juga dapat dilakukan dengan menghargai teman, misalnya berdiskusi nih. Sebaliknya, jika kita juga dapat memberikan saran atau pendapat kepada teman sebagai wujud rasa sayang kita. Nih, ada berikut ini adalah cara yang baik untuk dilakukan saat memberi saran atau juga menerima saran. Yang pertama, saat teman melakukan kesalahan, ingatkan dan berikan saran dengan santun, bukan dengan marah-marah ya. Kalau ada teman yang salah, "Ih, kamu salah, gini." Nah, tidak, tapi tegurlah dengan baik-baik. Jadi dengan santun, "Maaf ya, tadi kamu salah, sebaiknya begini." Kan itu lebih enak ya, supaya menghindari konflik. Dengan begitu kita akan tetap hidup rukun. Kemudian saat kita diingatkan karena melakukan kesalahan, ucapkan terima kasih dan perbaiki kesalahan tersebut. Jadi kalau ada orang yang mengingatkan kita kalau kita melakukan kesalahan, ucapkan terima kasih, jangan langsung marah-marah. Ucapkan terima kasih ya sudah mengingatkan saya, tadi saya salah, mohon maaf, jangan lupa minta maaf kalau memang salah ya. Kemudian saat berdiskusi di kelas, angkat tanganmu sebelum menyampaikan saran atau pendapat. Jadi kalau berdiskusi di kelas itu angkat tangan aja dulu. Angkat tangan ini berarti kalian mempunyai pendapat yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir, jangan memotong pembicaraan orang yang sedang memberikan saran atau pendapat. Jadi kalau ada orang yang lagi ngomong, jangan dipotong, karena kalau misalkan memotong pembicaraan orang yang sedang memberikan saran itu kurang baik. Kemudian pendapat atau sarannya tidak utuh, jadi cuma setengah dan bisa terjadi kesalahpahaman. Makanya
ketika ada orang yang lagi ngomong atau lagi mengemukakan pendapat atau saran, tidak memotong pembicaraan orang, ya. Kita juga bisa menghargai perbedaan di sekolah. Ada beberapa cara untuk menghargai perbedaan di sekolah, ya. Nih, bisa dilihat di gambar-gambar ini. Ada orang yang sedang berdiskusi, ada yang sedang mengerjakan tugas, ada juga yang gotong royong membersihkan kelas ataupun bermain bersama. Kamu dan teman-temanmu pasti memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Kamu juga dan temanmu memiliki hal yang kurang disukai. Kita juga bisa saling memberikan saran untuk mengatasi rasa tidak suka terhadap permainan tersebut, jika kalian memang tidak suka permainan tersebut. Ada beberapa cara untuk memberikan saran untuk menghargai perbedaan yang ada. Yang pertama, ucapkan dengan bahasa yang santun. Tadi sudah diberikan contoh sebelumnya. Dalam memberi saran itu harus dengan cara yang baik-baik, bukan dengan cara yang marah-marah atau dilakukan di depan umum. Tapi lakukan saja dengan cara yang santun, bahasanya yang baik, tidak marah-marah, ya. Yang kedua, beri solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Jadi jangan kasih solusi yang susah dilakuin sama temennya, tapi kasih tahu cara yang paling mudah dilakukan. Dan yang ketiga, tidak memaksakan saran untuk diterima. Kalau temannya tidak bisa melakukannya, ya sudah, tidak apa-apa, jangan dipaksakan, ya. Nah, setelah memberikan saran, kamu juga bisa membantu temanmu melakukan saran tersebut. Misalkan kalian juga bisa membantu teman kalian melakukan sarannya. Contohnya, saat bercocok tanam, kalian bisa menyarankan teman yang tidak suka cacing untuk bertugas menyiram tanaman. Nah, kalau kalian nggak takut sama cacing, kalian yang melakukan tugasnya menggali tanahnya, seperti itu, ya. Nah, dengan demikian berarti kamu sudah menghargai perbedaan yang ada. Misalkan temannya nggak bisa melakukan itu kan tadi takut sama cacing, jadi dia nggak bisa gali tanah, ya udah gantian. Misalkan karena kaliannya bisa nggak takut sama cacing, jadi temennya nyiram, kalian yang gali tanah, begitu. Dan cara memberikan saran ini juga berlaku di lingkungan masyarakat, ya. Cara ini juga dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Contohnya, kalau yang dilakukan di lingkungan masyarakat, misalkan saat bermain, misalnya kalian dapat memberikan saran untuk tidak bermain di rumput agar tamannya tetap hijau, jadi nggak rusak rumput-rumput yang ada di tamannya. Nah, solusinya kalian bisa bermain di daerah yang tidak berlumput. Jadi misalkan di lapangan yang nggak ada rumputnya, kayak gitu. Itu di lingkungan masyarakat. Jadi cara memberi saran dan untuk menghargai perbedaan yang ada juga bisa dilakukan di sekolah atau di lingkungan masyarakat, ya.
Nah, alhamdulillah sudah selesai materi hari ini. Dan kita lanjut ke latihan ya. Latihan hari ini kita berlatih latihan soal subtema 3 muatan PPKN KD 3 dan 4 di buku pena 3A. Setelah itu hasilnya silahkan difotokan dan dikirimkan. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.